Bab 2935 Kediaman Wangi Gelap. Tepat, Bai Jingtian mengangguk. Selama kau bisa mengalahkan kultivator puncak inti emas dari keluarga Zhao di depan umum, bukan hanya semua syarat sebelumnya akan terpenuhi, tetapi aku juga akan menawarkanmu hadiah yang besar. Chu Chen tersenyum tipis, itu mudah. Setelah membahas beberapa detail, Chu Chen bangkit untuk pamit. Bai Jingtian secara pribadi mengantarnya ke gerbang rumah besar itu dan mengatur agar dia tinggal di halaman yang terpencil. Setelah meninggalkan kediaman Bai, Chu Chen tidak langsung pergi ke penginapan yang telah ditentukan, melainkan berkeliling kota. Ia perlu membiasakan diri dengan lingkungan kota Qingyang, terutama wilayah pengaruh keluarga Zhao dan Lin. Saat berjalan di jalanan yang ramai, Chu Chen tiba-tiba merasakan seseorang diam-diam mengikutinya. Ia berbelok ke gang kecil tanpa mengeluarkan suara, dan dalam sekejap, menghilang dari tempat itu. Sesaat kemudian, sesosok kurus mengikuti dengan diam-diam, sambil melihat sekeliling. Apa yang membawamu kemari setelah mengikutiku sekian lama? Suara Chu Chen tiba-tiba terdengar dari belakang pria itu. Pria itu terkejut dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi terhenti di tempatnya oleh kekuatan yang tak terlihat. Senior, selamatkan nyawaku. Ini adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun, berpakaian compang camping, wajahnya kotor, hanya matanya yang sangat cerah. Chu Chen mengamatinya dari atas ke bawah. Siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang menyuruhku. Anak laki-laki itu tergagap. Aku hanya melihatmu keluar dari kediaman Bai, dan aku ingin meminta uang hadiah. Chu Chen tahu bahwa anak laki-laki itu tidak berbohong, jadi dia menarik kembali aura menekannya. Siapa namamu? Namaku Aki, dan aku seorang yatim piatu dari kota, jawab bocah itu dengan malu-malu. Chu Chen mengeluarkan batu spiritual tingkat rendah dari tas penyimpanannya dan melemparkannya kepadanya. Apakah kau mengenal kota Qingyang? Ki mengambil batu spiritual itu, matanya berbinar. Aku tahu, aku sangat mengenalnya, tidak ada tempat di kota ini yang tidak aku kenal. Baiklah, Chu Chen mengeluarkan batu spiritual lainnya. Bawa aku ke tempat perdagangan intelijen paling terkenal di kota ini. Ki menelan ludah. Senior ingin pergi ke kediaman Wangi Gelap, biayanya tidak murah di sana. Silakan tunjukkan jalannya, kata Chu Chen dengan tenang. Ki buru-buru mengangguk dan membungkuk sambil memimpin jalan. Mereka berdua berjalan-jalan dan sampai di sebuah gang terpencil. Di ujung gang terdapat sebuah kedai teh sederhana dengan papan bertuliskan An Xiangju yang tergantung di pintu masuknya. Ini dia, bisik Ki, kelihatannya seperti kedai teh, tapi sebenarnya ini tempat jual beli informasi. Namun, Anda butuh kenalan untuk bisa masuk. Chu Chen mengangguk dan memberikan batu spiritual lain kepada Ki, tunggu di sini. Saat ia mendekati kedai teh, dua pria bertubuh kekar langsung menghalangi jalannya. Wajah baru, kata salah satu pria bertubuh kekar itu, sambil mengamatinya dari atas ke bawah. Apakah Anda punya kenalan? Chu Chen melepaskan sedikit aura tahap inti emasnya dan bertanya dengan dingin, apakah ini cukup? Ekspresi kedua pria bertubuh kekar itu berubah, dan sikap mereka langsung menjadi hormat. Silakan masuk, senior. Perlu dicatat bahwa di kota Qingyang ini, selain beberapa tetua tahap Naschen Sol, tahap Golden Core adalah yang terkuat. Mereka hanyalah beberapa penjaga gerbang. Mereka tidak berani memprovokasi seorang ahli tahap inti emas. Saat memasuki kedai teh,
Kita akan mendapati tempat itu ditata dengan elegan, dengan kelompok-kelompok kecil pelanggan menikmati teh dan mengobrol, tampaknya tidak berbeda dari kedai teh lainnya. Seorang wanita paruh baya, yang masih cukup menarik, maju sambil tersenyum dan berkata, "Teman Taois ini tampak asing. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke kediaman Ansiang kami?" Chu Chen mengangguk. "Saya ingin membeli beberapa informasi." Wanita itu mengerti dan membawanya ke sebuah ruangan tenang di lantai 2. "Aku ingin tahu apa yang ingin kau ketahui, temanku. Harganya tergantung pada nilai informasinya." Chu Chen bertanya langsung. Semakin detail informasi tentang Zhao Daoli, kepala keluarga Zhao, semakin baik. Secercah kejutan terpancar di mata wanita itu. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Ini tidak murah. Zhao Daoli baru saja menembus ke tahap jiwa awal menengah, dan informasi tentang dia sangat dibutuhkan saat ini. Tentukan harga Anda, 500 batu spiritual kelas rendah," kata wanita itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Chen mengeluarkan batu-batu spiritual dan meletakkannya di atas meja. Wanita itu menyimpan batu-batu spiritual itu dengan puas dan mengeluarkan selembar kertas giok dari lengan bajunya. Ini berisi informasi rinci tentang Zhao Daoli, termasuk teknik kultivasinya, senjata sihir yang umum digunakan, dan kelemahannya. Chu Chen mengambil gulungan giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Isinya memang sangat detail. Secara khusus, bagian tentang kelemahan Zhao Daoli menyebutkan bahwa dia baru saja mencapai terobosan dan ranahnya belum stabil, membuatnya sangat rentan terhadap serangan berelemen petir. Ada pertanyaan lain. Chu Chen menyimpan gulungan giok itu. Apakah ada reruntuhan kuno di dekat kota Qingyang, terutama yang berhubungan dengan bintang-bintang? Wanita itu sedikit mengerutkan kening. "Yah, memang ada desas-desus. Konon, sebuah meteorit jatuh dari langit 1000 tahun yang lalu di lembah Jiangxing, 300 mil sebelah barat kota. Namun, sekarang daerah itu adalah wilayah keluarga Zhao, dan tidak seorang pun kecuali anggota dari 3 keluarga besar diizinkan masuk." Jantung Chu Chen berdebar kencang. Lembah bintang turun. Mungkinkah ini lokasi pecahan bintang berikutnya? Dia menghabiskan 100 batu spiritual lagi untuk membeli informasi tentang lembah bintang jatuh sebelum meninggalkan kediaman wangi gelap. Seperti yang diharapkan, Aki masih menunggu di luar, dan segera datang menyambutnya ketika dia keluar. "Senior, kemana selanjutnya?" Chu Chen melirik ke langit. "Bawa aku ke restoran terbaik, lalu kau bisa pergi." Aki ragu sejenak dan berbisik, "Senior, apakah Anda akan berurusan dengan keluarga Zhao? Saya bisa membantu Anda mengumpulkan informasi." Chu Chen mengangkat alisnya. "Apakah kau tidak takut pada keluarga Zhao? Orang tuaku dibunuh oleh keluarga Zhao." Secercah kebencian terpancar di mata Aki. "Aku rela melakukan apa saja untuk membuat keluarga Zhao menderita." Chu Chen berpikir sejenak. "Baiklah, kalau begitu kau bisa tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Tapi ingat, kau tidak boleh bertindak tanpa izinku." Aki mengangguk dengan gembira. Chu Chen memintanya untuk memimpin jalan ke restoran terbesar di kota, Pavilion Dewa Mabuk, di mana dia meminta ruang pribadi dan memesan meja penuh makanan spiritual. Saat Chu Chen sedang menikmati makanannya, tiba-tiba terjadi keributan di lantai bawah. Aki berlari ke jendela dan ekspresinya berubah drastis. "Senior, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Keluarga Zhao datang mengetuk pintu. Chu Chen dengan tenang meletakkan sumpitnya. "Kau datang di waktu yang tepat." Dia ingin melihat seberapa mampu keluarga Zhao sebenarnya. Di luar pavilion Dewa Mabuk,
Sekelompok kultivator yang mengenakan pakaian hijau gelap memblokir gerbang utama dengan agresif. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah menyeramkan. Pedang panjang berkilauan dingin tergantung di pinggangnya. Jelas seorang kultivator di tahap akhir alam inti emas. Keluarga Zhao sedang menangani masalah ini. Semua orang yang berada di sekitar harus segera minggir, teriak seorang penjaga. Para pengunjung restoran semuanya pucat pasi, dan banyak yang buru-buru pergi tanpa membayar tagihan mereka. Manajer, dengan keringat bercucuran, bergegas maju. Tuan Zhao kedua, ada apa? Minggir dari jalanku, pria paruh baya itu, yang dikenal sebagai Tuan Zhao, mendorong pemilik penginapan ke samping dan mengarahkan tatapan dinginnya ke seluruh restoran, di mana kultivator jahat yang berani melukai anggota keluarga Zhao. Di dalam ruangan pribadi, Chu Chen perlahan dan sengaja menghabiskan anggur spiritual di cangkirnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zhao. Lalu dia berkata kepada Ah Qi, yang tampak gugup, pergi dan beritahu manajer untuk mencatat makanan ini atas nama keluarga Bai. Bab 2936 Lembah Starfall. Ah Qi menelan ludah dengan susah payah, dan berkata dengan takut, Senior, itu Zhao Wujiu, master kedua keluarga Zhao, seorang ahli inti emas tingkat lanjut. Anda tidak apa-apa. Chu Chen tersenyum tenang. Ini kesempatan bagus untuk meregangkan otot. Melihat sikap Chu Chen yang tenang dan terkendali, Aki merasa sedikit lega. Lagi pula, dia percaya bahwa orang di depannya bukanlah orang yang gegabah, karena dia masih bisa mempertahankan kondisi seperti itu. Jelas bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Di lantai bawah, Zhao Wujiu telah memimpin anak buahnya untuk menggeledah setiap kamar pribadi. Ketika dia mendobrak pintu kamar pribadi tempat Chu Chen berada, dia melihat seorang pemuda berjubah biru dengan santai menyesap anggur roh, dengan seorang anak laki-laki yang gemetar berdiri di sampingnya. Jadi, kaulah yang melukai keluarga Zhaoku. Zhao Wujiu menyipitkan matanya, memindai Chu Chen dengan indera ilahinya, dan menemukan bahwa pihak lain hanya berada di tahap menengah alam inti emas, sehingga dia langsung merasa lega. Chu Chen sedikit mengangkat kelopak matanya. Ini aku. Apa, kau memukuli anak itu, sekarang yang tua muncul? Kelancaran, Zhao Wujiu meraung. Di kota Qingyang ini, tidak ada seorang pun yang pernah berani berbicara seperti itu kepada keluarga Zhaoku. Dengan lambaian tangannya, beberapa penjaga segera mengepung ruangan pribadi tersebut. Chu Chen menghela napas. Tuan Zhao kedua, kan, saya sarankan Anda membawa pasukan Anda dan pergi sekarang, jika tidak. Kalau tidak, lalu apa? Zhao Wujiu mencibir. Seorang kultivator inti emas tingkat menengah berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Chu Chen tak berkata apa-apa lagi, hanya meletakkan gelas anggurnya. Begitu gelas itu menyentuh meja, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul, dan udara di seluruh ruangan pribadi itu seolah membeku. Ekspresi Zhao Wujiu berubah drastis, seolah-olah tekanan luar biasa menimpanya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Para penjaga di belakangnya bahkan lebih buruk keadaannya, berlutut, wajah mereka pucat pasi. Kau bukan kultivator inti emas tingkat menengah, kata Zhao Wujiu dengan susah payah, matanya dipenuhi keter Zhen Jing'an. Chu Chen perlahan berdiri, auranya semakin menguat di setiap langkahnya. Saat ia sampai di hadapan Zhao Wujiu, tuan kedua keluarga Zhao itu sudah bermandikan keringat, kakinya gemetar tak terkendali. Sudah kubilang, bawa anak buahmu dan pergi. Suara Chu Chen lembut, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Sekarang, pergilah.
Saat kata terakhir terucap, Zhao Wujiu terdiam, terhuyung mundur beberapa langkah dan menabrak dinding. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Chu Chen dengan ketakutan, tidak lagi berani bersikap sombong sedikit pun. "Senior, mohon maafkan saya tidak menyadari kebesaran Anda." Zhao Wujiu segera membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chu Chen melambaikan tangannya, kembali dan sampaikan kepada Zhao Daoli bahwa aku akan mengunjunginya secara pribadi di jamuan makan besok. Mendengar itu, wajah Zhao Wujiu semakin muram. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi dan memimpin para pengawalnya keluar dari restoran dengan keadaan yang menyedihkan. Setelah keluarga Zhao pergi, Ah Qi akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan tergagap. "Senior, berapa tingkat kultivasi Anda?" Chu Chen tersenyum tetapi tidak menjawab. Hanya menepuk bahunya, "Ayo pergi, sudah waktunya pulang." Begitu keduanya melangkah keluar dari Zuixianlo, mereka melihat bahwa orang-orang yang dikirim oleh Bai Jingtian sudah menunggu di pintu. "Senior Chu, Patriark telah memerintahkan saya untuk datang menjemput Anda," kata pria itu dengan hormat. Keluarga Zhao telah mulai memobilisasi pasukan mereka, yang mungkin akan merugikan Anda. Chu Chen mengangguk dan mengikuti tamu itu kembali ke kediaman yang telah diatur oleh keluarga Bai. Itu adalah halaman kecil yang tenang, dikelilingi oleh formasi pelindung, sehingga cukup aman. Begitu mereka menetap, Bai Jingtian datang mengunjungi mereka secara pribadi. "Saudara Taois Chu, kudengar kau kembali menyulitkan keluarga Zhao di pavilion Dewa Mabuk." Bai Jingtian tertawa dan berkata, "Sekarang seluruh kota Qingyang mengatakan bahwa keluarga Bai telah mengundang seorang guru rahasia." Chu Chen berkata dengan tenang, "Ini hanya hukuman ringan. Patriark Bai, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk kunjungan Anda selarut malam ini?" Ekspresi Bai Jingtian berubah serius. "Memang, ada hal penting yang perlu dibicarakan. Keluarga Zhao telah mengirim seseorang untuk mengundang kepala keluarga Lin. Tampaknya mereka bermaksud bergabung dengan keluarga Lin untuk menghadapi keluarga Bai saya pada jamuan makan besok." "Bagaimana sikap keluarga Lin?" Lin Pojun, kepala keluarga Lin, adalah rubah tua yang selalu bersikap netral, kata Bai Jingtian sambil mengerutkan kening. Tetapi jika keluarga Zhao menawarkan cukup banyak keuntungan, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan berpihak pada keluarga Zhao. Chu Chen berpikir sejenak, apakah Patriark Bai punya solusinya? "Memiliki." Bai Jingtian merendahkan suaranya. "Aku telah menemukan bahwa Lin Pojun diam-diam mencari ramuan spiritual yang disebut rumput jiwa bintang, yang konon dapat membantu kultivator jiwa Naschen menembus hambatan, jika kita dapat menemukan benda ini terlebih dahulu." Hati Chu Chen tergerak. Rumput jiwa bintang, apakah itu ramuan spiritual yang tumbuh di tempat-tempat di mana kekuatan bintang berlimpah? Tepat sekali. Bai Jingtian menatap Chu Chen dengan heran. Sesama Taois juga mengetahui tentang benda ini. Chu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, "Mungkinkah rumput jiwa bintang ini berada di lembah turun bintang?" Ekspresi Bai Jingtian sedikit berubah. "Bagaimana kau tahu?" "Sesama penganut Tao." "Hanya tebakan," kata Chu Chen sambil tersenyum tenang. "Karena rumput jiwa bintang berada di lembah bintang jatuh, dan lembah bintang jatuh adalah wilayah keluarga Zhao, Lin Pojun tentu akan kesulitan mendapatkannya. Jika keluarga Bai bisa membantunya mendapatkan barang ini." "Itu masuk akal sekali," kata Bai Jingtian dengan gembira. "Namun, meskipun lembah Jiangxing mengizinkan keluarga Bai kita masuk, masih ada pembatasan. Inti dari lembah bintang jatuh dijaga ketat oleh keluarga Zhao,
dan terdapat juga perlindungan berupa susunan kristal, sehingga sangat sulit untuk disusupi. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperoleh rumput jiwa bintang. Kilatan cahaya muncul di mata Chu Chen. Apakah Patriark Bai memiliki peta lembah bintang jatuh dan diagram pembentukannya? Ini, Bai Jingtian ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, tapi ini belum lengkap." Dia mengeluarkan selembar kertas giok dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Chu Chen. "Ini adalah informasi intelijen yang telah dikumpulkan keluarga Bai saya selama bertahun-tahun, tetapi situasi di wilayah inti lembah Jiangxing masih belum jelas." Chu Chen mengambil gulungan giok itu, memindainya dengan indera ilahinya, dan menghafal isinya. Tata letak medan, distribusi penjaga, dan simpul susunan di lembah Jiangxing disajikan secara sangat rinci. "Cukup sudah." Chu Chen menyimpan gulungan giok itu. "Aku akan pergi ke lembah Jiangxing malam ini." Bai Jingtian terkejut. "Malam ini? Bukankah itu terlalu terburu-buru?" "Kecepatan adalah hal terpenting dalam perang," kata Chu Chen dengan tenang. "Selagi perhatian keluarga Zhao masih tertuju pada jamuan makan besok, inilah waktu terbaik untuk bertindak." Melihat Chu Chen sudah mengambil keputusan, Bai Jingtian tidak berani membujuknya lebih lanjut. "Kalau begitu, kau harus berhati-hati, sesama Taois. Jika keadaan menjadi tak tertahankan, mundurlah tepat waktu. Rumput jiwa bintang itu penting, tetapi tidak sepenting keselamatanmu." Chu Chen mengangguk. "Jangan khawatir, Patriark Bai. Saya tahu apa yang saya lakukan." Setelah mengantar Bai Jingtian pergi, Chu Chen segera memulai persiapan. Pertama-tama, ia memanggil Aki dan menanyakan secara detail berbagai rumor yang beredar di lembah Jiangxing. "Senior, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Falling Star Valley?" Aki berkata dengan cemas. "Tempat itu benar-benar menyeramkan. Kudengar ada ratapan dan lolongan hantu di malam hari, dan sangat sedikit orang yang masuk ke sana yang keluar hidup-hidup." Chu Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku memang hanya berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat-lihat." Saat malam tiba, Chu Chen berganti pakaian tidur dan diam-diam meninggalkan kota Qingyang. Mengikuti peta, dia terbang melintasi udara dan segera tiba di suatu titik 300 mil di sebelah barat kota. Di bawah cahaya bulan, garis besar lembah yang luas tampak samar-samar. Di pintu masuk lembah, para kultivator keluarga Zhao menjaganya, dan cahaya dari sebuah formasi berkilauan bersambung.